Bab 58. Hasrat sang mertua. Akibat olahraga sore. Ayunda, tepar di atas R4 Jang. Zensei, juga menutupi tubuh istrinya. Ada apa Hans? Saat pintu kamar diketok oleh seseorang. Zensei, langsung membuka pintu kamar. Pelakunya sudah tertangkap bos, satu pria dua wanita, ucap Hans. Bagus, simpan saja di markas. Setelah pulang nanti biar Ayunda yang menghajar mereka. Aku tidak yakin, kau tahu bukan istrimu itu orangnya tidak tegaan. Nanti kita pikirkan lagi, pergilah. Ganggu saja, usir Zensei. Cek, bucin, decak Hans. Ia meninggal kamar sahabatnya sekaligus bos. Ayunda mengeliat. Ia celingukan mencari suaminya di samping namun tidak ada. Kemana dia? Kau mencariku, sayang. Kekeh Zensei, ia bersembunyi di bawah tepi R4 Jang. Kini merayap dan masuk ke dalam selimut. Zen, suara laknatnya keluar. Saat ini Zensei menyosu seperti bayi di balik selimut tebal yang menutupi Ayunda. Tok, tok. Tok bunyi kamar mereka ada yang mengetuk. Zen, ada yang mengetuk pintu kamar. Desah Ayunda. Sial, mengganggu saja. Gerutu Zensei. Ia menghentikan aktivitas di titik-titik Ayunda. Secepatnya menggunakan boxer. Lalu melangkah pergi ke pintu kamar. Ada apa lagi Hans? Suka sekali mengganggu kesenanganku. Kapalnya tidak bisa hidup. Ada seseorang yang merusak mesinnya. Ucap Hans. Zensei menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Belikan tiket Regan dan Farhan untuk bulan madu. Aku dan Ayunda akan pulang saja. Brak. Pintu kamar tertutup dengan begitu keras. Untung bos, teriak Hans. Saat ini mereka semua sedang berkumpul di sebuah hotel. Kamu gak apa-apa kan Yu? Kok tiba-tiba mau pulang? Dengus kesal Vivian. Cek, sudah malam sayang, kita masuk kamar yuk. Belum unboxing nih, Farhan menarik lengan istrinya yang baru sah siang tadi. Nanti dulu, sayang. Aku mau sama mereka. Tolak Melissa. Mereka enak, sudah berapa kali unboxing. Kita aja yang belum, peduli amat sama mereka. Farhan langsung mengangkat istrinya ala koala. Ayunda dan Vivian hanya cengengesan melihat kelakuan mereka berdua. Jangan lupa, minum obat, kekeh Regan. Kau kira, aku tak kuat jika tanpa obat itu kita lihat besok, teriak Farhan, meninggalkan mereka sambil mengangkat istrinya. Tolong, Ayunda, Vivian, Melissa, memberontak di atas tubuh suaminya. Astaga, aku bisa pingsan. N1 kemati saja Mel, teriak Ayunda. Semangat, anggap saja hara huru. Sambung Vivian. Orang yang menerormu sudah tertangkap tapi bisa saja masih ada. Jelas Hans. Seriusan, wah. Gak sabar pengen aku bonyok tuh wajahnya, enak banget main teror aku. Kesal Ayunda. Hajar aja Yu. Jadi pengen juga, ujar Vivian. Ya, udah. Kamu bantu aku yang menghajar bagaimana? Ajak Ayunda, dengan cepat Vivian, langsung mengangguk kepala. Gak yakin aku. Ejek Hans. Oh, kamu merendahkanku Hans, Ayunda, menatap tajam ke arah Hans. Hans, hanya menyungging senyum kecilnya. Iya, aku jamin kamu langsung luluh sama penjahatnya. Ucap Hans, lagi. Ayunda, memandang wajah Zensei, namun secepatnya Zensei, memalingkan wajahnya. Siapa sih Hans? Kenapa kalian suka banget main rahasiaan tapi ujung-ujungnya tidak tepat? Decak Ayunda. Biasa Yu, perkataan pria itu hanya omong kosong, sahut Vivian.
Karena pria itu selalu salah, timpal Zensei. Hans dan Regan hanya cengar-cengir saja. Capek-capek enak. Ayunda merentangkan kedua tangannya. Dari arah belakang Zensei memeluk Ayunda. La mencium leher lalu membalikkan badan Ayunda. Terlihat wajah mereka berdua saling bertatapan. Berlahan-lahan bisbir mereka saling dekat lalu bersiuman. Aksi lengan Zensei yang lincah melepaskan baju istrinya satu persatu hingga polos. Begitu juga Zensei melepaskan baju dan celananya. La langsung merebahkan Ayunda di sofa panjang. Lengannya bermain di daerah Gunung Rinjani. Dan ternyata berbagai gaya XXL, keringat bercucuran membasahi. Kamu yakin kita pulang? Apa tidak ikut mereka bulan madu? Ucap Zensei di pagi hari. Aku tidak sabar menemui mereka yang sudah mengganggu hidupku, decak Ayunda. Aku yakin bukan hanya mereka yang mengganggu Ayunda. Pasti ada yang lain juga, batin Zensei. Daishyayun ketika perjalanan pagi itu mereka lakui kembali. Di tempat lain. Mana Ayunda dan Zensei? Tanya Farhan. Mereka sudah siap untuk berangkat ke bandara. Mana aku tahu, kalau kalian mau pergi. Ya sudah, sana pergi, usir Regan. Oh, kamu ngusir kami Gan, sahut Melissa. Palingan juga masih main kuda-kudaan, kita malah nungguin, keriting nih kaki, decak Hans. Yakin kalian mau nungguin mereka, sayang, ucap Regan, kepada istrinya Vivian. Vivian langsung mengangkat kedua bahunya. Sudah hampir jam 8 pagi, namun Zensei dan Ayunda tidak ada muncul juga saat mereka sarapan pagi. Hampir 1 jam barulah terlihat jelas kedatangan Zensei dan Ayunda di restoran. Terlihat jelas di wajah mereka berdua tertawa lepas. Ayunda juga menggandeng tangan suaminya. Cekak, kayak pengantin baru, decak Hans. Ia sedang menikmati secangkir kopi di restoran tersebut sambil menunggu Zensei dan Ayunda. Mana yang lainnya Hans? Tanya Ayunda, sambil memilih menu. Ini sudah jam berapa? Tentulah mereka di perjalanan ke bandara. Kesal Hans. Kamu mau menyalahkanku Hans? Yang salah itu dia. Delik mata Ayunda kepada Zensei. Hanya aku yang salah? Karena pria itu selalu salah di mata wanita, sahut Zensei. Diiringi angguk-angguk Hans. Cek, sadar juga kalian para pria. Decak Ayunda. Ia juga memberikan menu pesanan kepada pelayan. Kenapa kalian bisik-bisik? Apa kalian menyalahkanku Zensei dan Hans langsung menggeleng kepala. Ayunda hanya memutar bola matanya. Kompak sekali kalian, pantesan orang-orang sekitar curiga kalau kalian berdua gay, tapi aku malah cenderung ke kamu Hans. Jadi selama ini kamu menganggap aku dulu gay, sayang. Dengan tatapan mata yang berbeda. Itu dulu sayang, kekeh Ayunda. Mati aku, salah bicara lagi, batinnya. Ada senyuman semerik licik di wajahnya Zensei. Bab 59. Kamu taruh di mana mereka sayang? Tanya Ayunda. Mereka menikmati sarapan pagi hari. Apa kamu tidak capek? Baru pulang liburan kemarin, besok kan bisa sayang. Jawab Zensei. Aku tuh, sudah tidak sabar lagi yang. Mau aku bikin pecel lele aja yang udah macam-macam sama aku, bikin gregetan tahu yang, ketus Ayunda. Terserah mau kamu apakan sayang, asalkan kamu senang. Senyum kecil Zensei. Selesai sarapan pagi. Zensei langsung mengajak Ayunda ke bawah tanah mansion. Bibi dan paman kemana sayang? Tanya Ayunda. Karena di mansion ini terlihat sepi hanya ada beberapa pelayan saja. Mereka keluar negeri, ada yang dicari. Jawabnya. Gelap banget, kamu kaya raya tapi pelit sama lampu di bawah sini. Ayunda merasa tubuhnya bergidik ngeri.
Gelap hanya diterangi sedikit cahaya, satu persatu anak tangga mereka turuni. Hati-hati pegangan sayang. Zensei memegang tangan Ayunda dengan erat. Hans, hati-hati kalau kepeleset nanti kami malah ketawa. Ayunda dan Zensei cekikikan. Shal, awas kalian. Semoga saja kamu tuh yang jatuh, decak Hans. Kamu mendoakan istriku Hans. Delik mata Zensei dengan tajam. Bucin-bucin. Ledek Hans. Ada sebuah ruangan di bawah mansion begitu luas. Hans langsung menyalakan lampu begitu sangar terang. Bagaimana? Apa kurang terang, sayang? Senyum semerik Zensei. Jir, ini namanya kaya di bawah matahari. Terang banget, jawab Ayunda, asal. Anggap saja, seperti itu. Timpal Hans. Hans langsung mencek sesuatu di balik pintu ruangan tersebut. Di hadapan mereka sudah ada 3 kursi. Di atas kursi, terdiri 3 orang tengah duduk dengan wajah tertutup. Apa mereka yang menerorku selama ini sayang? Tunjuk Ayunda kepada 3 orang di hadapannya yang masih tertutup kain di kepala masing-masing. Benar sayang, kamu akan semakin terkejut siapa mereka semua. Zensei duduk di tepi meja. Aku yakin, pasti orang-orang terdekat yang berani melakukan hal gila ini, batin Ayunda. Aku bahkan penasaran bagaimana terkejut kamu, saat aku membuka satu kain penutup kepala pria ini. Hans mendekati salah satu orang yang meneror Ayunda. Buka pria dulu Hans, suruh Zensei. Ayunda sangat penasaran siapa pria tersebut. Dengan berlahan-lahan Hans membuka penutup kepala. DGG. Kenapa aku kepikiran jika itu mantan suamiku? Masa iya dia, batin Ayunda. Bisa saja kan, saat akad nikah dia tidak ada, sambung Ayunda. Dalam diri Ayunda, sudah panas dingin bercampur keringat di keningnya. Lengannya meremas tangan Zensei. Sayang, daripada kamu meremas tanganku. Lebih baik meremas ini. Zensei mengalih tangan Ayunda ke benda pos 4K Zensei yang sedikit menonjol. Cek, dasar mosum, ujar Ayunda. Hans hanya cengengesan melihat kelakuan mereka berdua. Astagfirullah, nih suami bisa-bisanya mosum di saat seperti ini, gumam Ayunda. Serit, anggap aja seperti itu. Bunyi kain penutup kepala itu dibuka. DGG. Papa Tejo. Lirih Ayunda. Ia juga mengusap matanya beberapa kali, dia kira hanya halusinasi saja atau salah lihat. Kenapa Pak Tejo? Bahkan aku sudah salah sangka jika Henry, batin Ayunda. Pak Tejo, dalang pertama yang meneror Ayunda. Untuk apa kamu mengusap matamu sayang, kalau di depanmu beneran Pak Tejo? Ujar Zensei. Cek, udah beruban hampir botak, masih mau mengejar daun muda. Hans menyunggingkan senyuman. Ucap Pak Tejo mulutnya masih dibungkam dengan lakban. Terlihat Pak Tejo menggeleng kepalanya. Ia juga memberontak namun ikatan tali di tubuhnya begitu kuat. Kursi kedua dan ketiga juga memberontak, sepertinya sama-sama dibungkam dengan lakban mulut mereka. Apa benar yang kamu tangkap sayang? Tanya Ayunda. Ia masih nampak tak percaya. Aku tidak pernah salah Ayunda. Kekeh Hans. Ia merasa bangga, apa yang dikerjakan selalu beres. Apa yang kami tangkap tidak salah sayang, semuanya sudah terbukti kalau mereka bertigalah meneror mungkin, aku juga ragu hanya 3. Kami masih menyelidiki kasus ini, jawab Zensei. Ayunda beralih ke arah Pak Tejo. Buka mulutnya Hans. Perintahnya. Segera mungkin Hans membuka lakban di mulut Pak Tejo. Maafkan aku Yu, teriak Pak Tejo dengan memohon. Nafasnya juga ngos-ngosan, keringat bercucuran di wajahnya yang sudah keributan. Kenapa Pak Tejo tega melakukan ini? Bentak Ayunda.
Mungkin terobsesi denganmu Yu, sahut cepat Hans. Mata Ayunda mendelik ke arah Pak Tejo. Jawab Pak, teriak Ayunda. Maaf, aku mencintaimu. Aku juga dendam kepadamu, saat menolak lamaranku dulu, jawab Pak Tejo. Brak, Zensei menendang kursi di depannya. Sayang, jangan bikin ribut-ribut, bisa diam gak? Geram Ayunda. Pak Tejo, itu ngaca dong, udah berumur punya istri 2. Seharusnya Pak Tejo bersyukur. Ini malah mengejar yang tak harapan dimiliki. Mana udah punya anak sebentar lagi punya cucu juga, bahagiakan istri-istri Pak Tejo. Jangan sakiti mereka lagi Pak, kasihan mereka harus menuruti hawa nafsu Pak Tejo saja, omel panjang lebar Ayunda. Aku yakin, istri-istri dan anak Pak Tejo akan sakit hati. Jika mengetahui Pak Tejo masuk penjara seumur hidup. Bagaimana nasibmu Pak? Apalagi ditambah istri-istri Pak Tejo, menikah dengan pria lain lalu harta situ diambil mereka, mampus. Decak Ayunda. Jangan hanya mengikuti ego dan obsesimu Pak, lalu mengorbankan segalanya. Terlihat jelas di wajah Ayunda, ia begitu geram terhadap Pak Tejo. Tidak, tidak. Mereka tidak akan meninggalkan aku Ayunda, kamu jangan menakutiku. Bentak Pak Tejo. Istriku tidak menakutimu, tapi kenyataan, sahut Zensei. Jangan, aku mohon. Jangan kamu laporkan aku ke kantor polisi, semua ini salah mereka berdua. Aku hanya hilaf, aku dihasut sehingga aku melakukan hal bodoh ini. Maafkan aku Ayunda. Mohon Pak Tejo. Tutup mulut Pak Tejo, aku tidak mau diusik dia. Buka yang kedua Hans, aku ingin tahu siapa di balik kain penutup itu, decak Ayunda. Nanti kita sambung lagi, ini hanya pemula. Ayunda, aku mohon. Mulutnya sudah dilakban lagi oleh Hans. Tangan diikat ke belakang dan kaki juga diikat. Pak Tejo, sekuat tenaga memberontak namun hasilnya nihil. Dasar tua-tua keladi, bikin gemes. Ingin aku cukur rambut yang hampir botak itu, batin Ayunda. Apa kamu tidak memberikan dia pelajaran sayang, kata Zensei. Ia mendekati wajah Ayunda dan melo M4T bisbirnya. Mata Hans, langsung dia mengalihkan pandangan dari temannya itu. Cek, tidak tahu tempat, gumam Hans. Sedangkan Pak Tejo, melotot menatap tajam ke arah Ayunda dan Zensei, sedang berdiuman mesra. Bagaimana Pak Tejo? Anda itu jauh berbeda dari saya, tentunya Ayunda memilihku. Senyum semerik licik Zensei. Zensei mendekati Pak Tejo. Ingin sekali menonjok wajahnya namun Ayunda menggeleng kepala. Bab 60. Yang tengah apa ujung nih yang dibuka? Tanya Hans. Yang mana ya? Yang tengah saja Hans. Jawab Ayunda. Ia bingung siapa lagi soalnya baju mereka tertutup dengan jubah hitam, tutup saja wajah Pak Tejo. Aku enek lihat wajahnya. Hans langsung menuruti kemauan Ayunda. Hans mendekati yang tengah. Terlihat seorang wanita dengan rambut panjang yang diikat begitu juga di sampingnya. Serit. DGG. Bu Halimah. Liri Ayunda. Astagfirullah, kenapa Bu Halimah? Aku sampai tidak menyangka ternyata. Ayunda menutup mulutnya. Yah, tersangka kedua Bu Halimah. Mulutnya dibungkam juga dengan lakban, keringat membasahi wajahnya dan rambut sedikit acak-acakan. Terlihat wajah Bu Halimah pucat pias. Mata merah seperti dia menangis. Ayunda mendekati Bu Halimah. Ada tatapan tak percaya di wajahnya. Orang di dekatnya sekaligus keluarga kini tega meneror dirinya. Ayunda membuka lakban di mulut Bu Halimah. Ya Allah, kenapa orang di dekat begitu jahat denganku, batin Ayunda. Ayu Ayunda. Liri Bu Halimah, ia seperti ngos-ngosan. Mata Ayunda sudah berkaca-kaca. Kenapa Bu Halimah?
tega denganku. Kurang baik apa aku selama ini, Bu? Lirih Ayunda, air matanya juga menetes segera mungkin dia menghapusnya. Hans dan Zensei hanya diam melihat dramatis saat ini. Keluarga terdekatnya begitu kejam kepada Ayunda. Maafkan, aku Yu. Aku hilaf. Lirih Bu Halimah, air mata berderai membasahi pipinya. Hilaf. Bukankah Bu Halimah melakukan itu atas dasar Bu Halimah sendiri, decak Ayunda. Popcorn, enak nih bos. Hans menyenggol lengan Zensei. Kau buat saja Pak Tejo, seperti popcorn. Biar kamu puas, jawab Zensei, ia sedang asyik menikmati suasana baru. Ada tatapan benci di mata Ayunda. Ia juga tersenyum kecil. Maafkan, aku nak Ayunda, isak tangisnya Bu Halimah. Cek, aku memberikan kalian tempat tinggal gratis tanpa bayaran sedikitpun. Apalagi kalian juga semena-mena terhadap aku. Apa di hati Bu Halimah masih ada dendam di masa lalu? Tidak tahu berterima kasih, untung dulu tidak kami laporkan ke polisi akibat memfitnah Bapak mencuri uang. Aku tidak menyangka Bu Halimah seperti ini. Siap-siap kalian masuk penjara, ujar Ayunda. Maafkan aku nak, aku hilaf. Karena kebencian terhadapmu jadi aku senekat ini nak. Air mata Bu Halimah luruh. Benci. Benci apa Bu? Kurang baik apa aku selama ini? Hapus air mata buayamu itu, aku muak melihatnya. Bukankah Bu Halimah juga bersimpuh di kaki Bapak? Tapi nyatanya hal sementara tidak membuat Bu Halimah jera, buktinya Bu Halimah melakukan kesalahan fatal denganku lagi. Bu Halimah kira bisa bermain-main denganku. Decak Ayunda, dengan mata memerah. Maaf, nak Ayunda. Tolong lepaskan ibu, kasihan Sinta. Dia sedang hamil besar, lirih Bu Halimah. Bagaimana kalau Sinta, aku bawa ke sini? Akan aku hajar habis-habisan tak peduli lagi dengan janinnya. Bu Halimah, saja tega pastinya aku tega, senyum semerik Ayunda. Ia hanya mengancam saja. Jangan Ayunda, apa kamu tidak ada hati melakukan itu semua? Bukankah kita keluarga, ingat itu. Cek, apa Ibu Halimah tidak mempunyai hati? Setega itu menerorku teriak Ayunda. Benar-benar bikin aku gregetan. Jangan teriak-teriak sayang, nanti suaramu habis lebih baik suaramu disimpan untuk mendesi di bawah kungkonganku. Ucap Zensei. Cek, pikiranmu yang enak-enak terus Zen. Apa kamu gak mikir aku yang jomblo, sahut Hans. Lah, bukankah kamu sudah jadian sama Susi? Zensei menahan tawanya. Ogah, emang aku gak normal apa? Jeruk makan jeruk. Huaf. Kalian bisa diam gak, bentak Ayunda. Seketika Zensei dan Hans diam. Mereka tidak mau kena getahnya. Diam sajalah, takutnya gak dapat jatah, batin Zensei. Mampus, semoga bos gak dapat jatah malam ini, batin Hans. Bagaimana nasib Sinta, jika tahu ibu kandungnya masuk penjara? Aku yakin, setelah anak itu lahir pasti suaminya akan menceraikan dirinya. Mana mau punya mertua yang masuk penjara, apalagi mertua Sinta tak sudi memiliki seorang besan narapidana. Sengit Ayunda. Jangan. Aku mohon. Jangan kamu hancurkan kehidupan anakku. Bu Halimah menangis histeris. Itu pantas yang kalian dapatkan, hukuman untukmu Bu. Makanya mikir sebelum bertindak, kalian kira aku diam begitu Oh, tentu tidak Bu. Suamiku akan mencari sampai ke akar-akarnya siapa mengusikku, bukankah begitu sayang, ucap Ayunda. Apa yang dikatakan Ayunda, itu memang benar. Kalian akan aku pastikan membusuk di penjara, Zensei menatap tajam ke arah Bu Halimah. Tidak, itu tidak mungkin. Kami hanya melakukan meneror saja, tidak macam-macam itu tidak adil jika hukumanku seumur hidup, teriak Bu Halimah.
Terserah kami dong, mau menghukum kalian seperti apa, jawab Ayunda. Itulah akibatnya bermain-main dengan kami Bu, harus siap tanggung akibatnya yang lebih berlipat ganda, sahut Zensei. Kamu jahat Yu, tega. Melakukan hal keji ini kepada keluargamu sendiri, bentak Bu Halimah. Gak ngaca dulu Bu. Bukankah Bu Halimah, yang lebih dulu kejam Sok-sok ngatain kejam padahal nyindir diri sendiri, decak Ayunda. Bu Halimah, diam. Hanya bisa menangis saat ini, ia berharap ada kemurahan hati Ayunda. Namun sangat jelas jika tatapan Ayunda, sangat benci. Jangan harap aku bermurah hati Bu, karena aku bukan bapak yang selalu memaafkan kesalahan orang, semakin dibiarkan malah ngelunjak. Orang kejam terlahir dari orang baik Bu, ingat aku akan mengusir Sinta. Aku tidak sudi memiliki keluarga dengan kalian, yang tidak tahu berterima kasih, jelas Ayunda. Jangan usir Sinta, Yu. Mau tinggal di mana dia? Dia lagi hamil besar, aku mohon lepaskan aku. Kasihan Sinta, sebentar lagi lahiran. Aku mohon lepaskan aku Yu, aku hilaf. Bu Halimah, ingin sekali bersimpuh di kaki Ayunda. Namun apa daya dirinya diikat begitu kuat. Aku tidak peduli, mau dia tinggal di mana. Bukankah Sinta, juga memiliki suami? Aku yakin suami sementara, setelah mertua Sinta tahu. Kalau Bu Halimah, masuk penjara. Tidak akan lama lagi Sinta, akan menjadi janda. Dia menghidupi anaknya sebatang kara. Herdik Ayunda. Jangan korbankan anak dan cucuku, ini semua salahku. Hukum saja aku Ayunda, pinta Bu Halimah. Ayunda, tersenyum licik. Sepertinya aku mempunyai ide cemerlang, batin Ayunda. Terima saja akibat yang Bu Halimah, buat sendiri, ketus Ayunda. Aku mohon, lepaskan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku menyesal Yu, pasti anakku sangat khawatir sudah 4 hari aku menghilang. Aku tidak peduli, malah bagus anakmu khawatir Bu. Rasakan itu. Bukan Bu Halimah, sendiri yang bikin ulah, decak Ayunda, ia tersenyum sinis. Tutup lagi mulutnya dengan lakban, terus tutup wajahnya juga. Siap? Kita lanjutkan yang ketiga, kekeh Hans. Aku mohon, jangan dibungkam lagi Mul. Mulut Bu Halimah, sudah dibungkam Hans. Ia juga menutup kepalanya. Terlihat jelas kepala Bu Halimah, bergeleng-geleng.